Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok 8, kelompok kami akan mempresentasikan materi kepemimpinan dan pengambilan keputusan pada koperasi dan UMKM. Untuk kepemimpinan sendiri dan pengambilan keputusan merupakan salah satu hal penting dalam organisasi, khususnya buat UMKM dan juga buat koperasi. Nah, buat yang lebih detailnya, mari kita simak video presentasi dari kelompok 8 yang beranggotakan Arzeti Ayu Pramesti, Taufik Rohman, dan Aksal Gipari. Kepadanya, kami persilahkan. Pembinaan dan pengambilan keputusan merupakan aspek penting dalam keberhasilan organisasi, termasuk koperasi dan UMKM. Koperasi dan UMKM memiliki struktur organisasi yang relatif sederhana, namun sangat bergantung pada peran pemimpin dalam mengarahkan anggota dan karyawan. Dalam prakteknya, perbedaan kepentingan, keterbatasan sumber daya, serta kurang pemahaman terhadap etika kepemimpinan sering menimbulkan konflik organisasi yang dapat menghambat pencapaian tujuan usaha. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai kepemimpinan, pengelolaan konflik, dan etika kepemimpinan dalam koperasi dan UMKM guna mendukung keberlanjutan dan perkembangan usaha. Kepemimpinan tidak hanya soal jabatan, tetapi lebih kepada bagaimana seseorang pemimpin mampu mempengaruhi dan menggerakkan orang lain. Dalam koperasi, kepemimpinan menekankan kebersamaan dan partisipasi anggota. Sedangkan pada UMKM, kepemimpinan lebih menuntut kreativitas dan kemampuan mengelola sumber daya yang terbatas. Menurut definisinya sendiri, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mengarahkan dan memengaruhi individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi pada koperasi dan UMKM. Pemimpin biasanya terlibat langsung dalam kegiatan usaha sehari-hari, sehingga gaya kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap kinerja dan suasana kerja. Selanjutnya, tujuan kepemimpinan adalah memastikan organisasi dapat mencapai targetnya secara efektif dan berkelanjutan. Pemimpin berperan menyatukan visi dan misi usaha, meningkatkan motivasi kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Pemimpin berperan sebagai pengambil keputusan yang menentukan arah usaha. Selain itu, pemimpin juga berfungsi sebagai motivator yang mampu meningkatkan semangat kerja dan mendorong kreativitas karyawan dalam koperasi. Pemimpin juga harus menjaga rasa kebersamaan dan keadilan antar anggota. Selanjutnya, gaya kepemimpinan merupakan cara atau pola perilaku pemimpin dalam memengaruhi dan mengarahkan bawahannya. Setiap pemimpin memiliki gaya yang berbeda, dan gaya tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi organisasi dan karakteristik anggotanya. Ada beberapa macam gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan otoriter, menempatkan keputusan sepenuhnya di tangan pemimpin sehingga prosesnya cepat namun kurang melibatkan bawahan. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan demokratis, yaitu melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan dan menciptakan suasana kerja yang lebih terbuka. Selanjutnya ada gaya laissez-faire, memberikan kebebasan luas kepada anggota dengan pengawasan minimal dari pemimpin. Gaya kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, gaya otoriter kelebihannya dalam situasi tertentu seperti krisis atau kondisi darurat, otoriter dapat meningkatkan efisiensi, disiplin, dan ketepatan keputusan karena strukturnya hierarkisnya yang jelas. Kontrol yang ketat dan keputusan terpusat dapat menurunkan motivasi intrinsik, kreativitasnya, dan kepuasan kerja jangka panjang. Selanjutnya, gaya demokratis mampu meningkatkan partisipasi dan rasa tanggung jawab, tetapi membutuhkan waktu lebih lama dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, gaya laissez-faire mendorong kreativitas, namun bisa kurang efektif jika anggota belum siap bekerja secara mandiri. Kesesuaian gaya pada koperasi dan UMKM. Pada koperasi, gaya kepemimpinan demokratis paling sesuai karena sejalan dengan prinsip kebersamaan. Pada UMKM, gaya demokratis juga efektif, namun dalam situasi tertentu seperti kondisi krisis, gaya otoriter dapat diterapkan sementara. Gaya laissez-faire cocok jika sumber daya manusia sudah kompeten dan berpengalaman. Rekan-rekan, mari kita bedah inti dari dinamika organisasi, yaitu proses pengambilan keputusan dalam level manajerial. Pengambilan keputusan bukan sekedar memilih antara A atau B, melainkan sebuah instrumen strategis yang menentukan hidup matinya organisasi dalam jangka panjang. Seorang pemimpin harus memiliki ketajaman untuk melihat alternatif terbaik dengan resiko negatif terkecil. Tahapan pertama yang krusial adalah identifikasi masalah. Kita seringkali terjebak hanya menyelesaikan gejala, bukan akar masalah. Oleh karena itu, kita perlu memetakan kendali secara visual, melihat hubungan sebab akibat, agar kita tahu persis di mana titik lemah operasional kita. Setelah masalah terstruktur, barulah kita masuk ke analisis objektif. Di sini, kita harus meninggalkan subjektivitas atau intuisi semata dan mulai beralih pada sediaan informasi yang sistematis. Keputusan yang lahir dari data yang paling akan jauh lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara manajerial. Selanjutnya, kita harus menyadari bahwa landscape nilai bisnis koperasi dan UMKM saat ini sangat dinamis akibat disrupsi pasar. Oleh karena itu, karakteristik pengambilan keputusan kita harus adaptif. Kita harus memiliki kemampuan kalkulasi resiko yang cepat untuk menangkap peluang di tengah ketidakpastian ekonomi.
Aspek penting lainnya adalah transparansi. Sebuah keputusan yang brilian tidak akan ada artinya jika tidak didukung oleh tim. Pemimpin harus bertugas mengkomunikasikan alasan dibalik setiap kebijakan dengan bahasa yang mudah dipahami. Terakhir, kita masuk ke era transformasi digital. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pengolahan data tidak lagi membutuhkan waktu berhari-hari. Data real time memungkinkan kita mengambil keputusan saat itu juga, membuat organisasi lebih gesit, akurat, dan tentunya lebih terbuka di mata seluruh pemangku kepentingan. Berlanjut ke pilar utama koperasi, yaitu partisipasi. Koperasi adalah organisasi dari, oleh, dan untuk anggota. Maka partisipasi bukan hanya soal kehadiran fisik, tapi kontribusi pemikiran dan kontrol. Kita harus mengakui tantangan besar saat ini adalah rendahnya partisipasi dalam forum resmi seperti rapat tahunan. Strategi revitalisasi yang harus kita tempuh adalah dengan mengoptimalkan kembali forum tersebut sebagai instrumen kontrol tertinggi. Kita perlu memberikan kampanye penyadaran bahwa anggota adalah pemilik sekaligus pelanggan. Inilah yang kita sebut sebagai double identity. Selain itu, di era modern ini kita harus menyediakan partisipasi digital. Kita berikan mereka kemudahan akses informasi melalui platform mandiri agar mereka bisa berinteraksi, memantau keuangan, dan memberikan masukan kapan saja. Dengan begitu, rasa memiliki atau sense of belonging anggota akan meningkat secara signifikan. Terakhir, bagaimana kita mengelola SDM pada UMKM agar produktivitasnya maksimal? Kuncinya terletak pada kepemimpinan inklusif. Berdasarkan analisis lapangan, melibatkan karyawan dalam diskusi teknis operasional misalnya mengenai inovasi produk terbukti sangat efektif membangun loyalitas. Karyawan merasa dihargai dan dianggap sebagai mitra, bukan sekedar buruh. Pemimpin juga harus menerapkan gaya transformasional, yaitu memberikan stimulasi intelektual agar karyawan berani memberikan ide-ide baru. Namun, inovasi saja tidak cukup tanpa penguatan disiplin dan kompetensi. Kita perlu melakukan pelatihan rutin, terutama mengenai teknik pemecahan masalah di lapangan. Dengan SDM yang disiplin dan terlatih secara kompetensi, UMKM akan memiliki ketahanan organisasi yang kuat dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. Pengertian konflik organisasi yaitu perbedaan kepentingan tiap individu atau kelompok yang memiliki tujuan yang tidak selalu sama. Perbedaan persepsi dengan cara pandang terhadap masalah bisa berbeda, yang mempengaruhi hubungan dan kinerja. Jika tidak dikelola, konflik ini bisa menurunkan kerjasama dan hasil kerja. Penyebab konflik pada koperasi dan UMKM, yang pertama, perbedaan kepentingan dan tujuan kerja. Setiap orang itu memiliki target dan kepentingan masing-masing sehingga mudah terjadi benturan. Yang kedua, keterbatasan sumber daya modal dan tenaga kerja. Yang terbatas ini membuat pembagian tugas dan fasilitas sering dipersoalkan. Yang ketiga, komunikasi yang kurang efektif. Ini menyebabkan informasi yang tidak jelas atau salah paham dapat memicu konflik. Yang keempat, perbedaan latar belakang individu, seperti perbedaan usia, pendidikan, dan pengalaman, memengaruhi cara mereka berpikir dan bekerja. Yang kelima, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab. Jika tugas tidak dibagi dengan jelas, maka mudah terjadi saling menyalahkan. Cara penyelesaian konflik, yang pertama ada avoiding atau menghindari. Konflik dihindari sementara untuk mencegah situasi semakin memburuk. Yang kedua ada accommodating atau mengalah. Salah satu pihak mengalah demi menjaga hubungan kerja. Yang ketiga ada competing atau bersaing, yaitu pemimpin mengambil keputusan tegas untuk menyelesaikan konflik dengan cepat. Yang keempat ada compromising atau kompromi, yaitu kedua belah pihak saling mengalah agar tercapai kesepakatan. Yang kelima ada collaborating atau kolaborasi, yaitu semua pihak berdiskusi untuk mencari solusi terbaik bersama. Pengertian etika kepemimpinan usaha, yang pertama ada nilai moral, yaitu pedoman benar dan salah bagi pemimpin. Yang kedua ada sikap dan keputusan, yaitu menentukan cara pemimpin bertindak dan mengambil keputusan. Yang ketiga ada pengelolaan organisasi, yaitu berpengaruh langsung pada hubungan kerja dan kepercayaan. Prinsip etika pemimpin, yang pertama ada kejujuran atau integrity, yaitu pemimpin bersikap jujur dan konsisten antara perkataan dan tindakan. Yang kedua ada keadilan atau fairness, yaitu memperlakukan anggota dan karyawan secara adil tanpa diskriminasi. Yang ketiga ada tanggung jawab atau responsibility, yaitu berani bertanggung jawab atas keputusan dan hasil kerja. Yang ketiga ada keteladanan atau role model, yaitu menjadi contoh yang baik bagi anggota dan karyawan. Yang keempat ada kepedulian atau respect dan empati, yaitu menghargai dan memahami kondisi anggota serta karyawan. Dampak etika kepemimpinan, yang pertama ada meningkatkan kepercayaan anggota dan karyawan lebih percaya kepada pemimpin. Yang kedua, iklim kerja kondusif. Lingkungan kerja akan menjadi nyaman dan harmonis. Yang ketiga, mengurangi konflik etika. Ini akan membantu mencegah dan meredam konflik. Yang keempat, meningkatkan kinerja dan keberlanjutan usaha organisasi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Analisis kepemimpinan UMKM Minuman Kesayangan Indonesia. UMKM Minuman Kesayangan Indonesia bergerak di bidang minuman berbasis es di Kota Medan, dan termasuk UMKM dengan kepemilikan perorangan. Pemilik usaha ini berperan langsung sebagai pemimpin serta aktif melakukan inovasi produk untuk menjaga daya saing. Kepemimpinan pada UMKM ini menunjukkan karakteristik kepemimpinan kewirausahaan dan partisipatif. Pemimpin mendorong inovasi produk dan melibatkan karyawan dalam keputusan operasional, meskipun masih menghadapi keterbatasan modal dan SDM. Konflik yang muncul pada UMKM ini bersifat internal, terutama terkait pembagian tugas dan keterbatasan sumber daya. Konflik ini diselesaikan melalui komunikasi langsung dan musyawarah dengan pendekatan kolaborasi dan kompromi. Etika kepemimpinan dalam UMKM ini yaitu pemimpin menerapkan etika kepemimpinan melalui kejujuran, tanggung jawab, dan komunikasi terbuka. Etika ini membantu menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan mendukung keberlanjutan usaha. Berdasarkan hasil analisis, kepemimpinan memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas pengelolaan koperasi dan UMKM. Kepemimpinan yang partisipatif mampu meningkatkan keterlibatan anggota dan karyawan, serta membantu dalam penyelesaian konflik organisasi melalui komunikasi dan kerjasama. Selain itu, penerapan etika kepemimpinan yang baik juga memberikan dampak positif terhadap terciptanya iklim kerja yang kondusif, meningkatkan kepercayaan, serta mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Demikian pemaparan materi dari kelompok 8. Semoga materi kepemimpinan dan pengambilan keputusan khususnya pada koperasi dan UMKM bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kami, umumnya bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.